Jumpa kembali bersama saya Priscilla di hari ini. Saudaraku yang terkasih, topik renungan hari ini, bolehkah orang Kristen merayakan Halloween? Saya baru mengerti perayaan Halloween saat saya tinggal di Scranton, Pennsylvania, Amerika, di mana di bulan Oktober, di pekarangan rumah-rumah itu dihias dengan pernik-pernik yang menyeramkan, saudara. Dan anak-anak kecil ketuk-ketuk dari rumah ke rumah untuk mendapatkan permen. Ternyata hari Halloween itu diperingati setiap 31 Oktober setiap tahunnya. Dan perayaan Halloween itu identik dengan kostum yang menyeramkan. Ada labu besar yang dibentuk, topeng-topeng, dan boneka-boneka yang menyeramkan, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menyebut Halloween itu di mana roh-roh sedang bergentayangan dan hantu-hantu semua turun ke dunia. Halloween pertama kali dikenal sebagai malam Samhain, malam yang menandai awal musim dingin dan tahun baru bagi orang-orang di Kepulauan Inggris. Dulu orang menyebutnya sebagai tahun baru Celtic 1 November. Malam itu identik dengan kematian. Orang Celtic yang berkumpul merayakannya meyakini orang yang sudah mati dan kekuatannya akan berkumpul pada saat itu. Nah, bangsa Celtic sekitar 2000 tahun yang lalu merayakan malam Samhain bersama pendetanya. Mereka membuat api unggun yang besar sambil membakar hewan dan tanaman sebagai persembahan kepada dewa. Harapannya, dengan perayaan tersebut kekuatan gaib yang mungkin jahat tidak akan mempengaruhi mereka. Selain itu, untuk mengusir hantu dari orang-orang yang sudah mati, orang Celtic akan mengenakan kostum kepala-kepala dalam bentuk binatang. Awalnya festival Samhain atau yang dikenal sebagai tahun baru Celtic setiap 1 November tidak langsung berubah namanya menjadi Halloween. Pada abad ke-7 Gereja Katolik Roma menetapkan 1 November sebagai All Saints Day atau Hari Perayaan Orang-orang Kudus. Penetapannya membuat perayaan menjadi 31 Oktober pada malam hari. Dari Celtic, Kepulauan Inggris, Halloween kemudian menyebar ke seluruh dunia. Peringatan yang awalnya sebuah kegiatan keagamaan, di mana pada tanggal 31 Oktober 1517 Tuhan memakai Martin Luther, seorang pendeta yang luar biasa, untuk mengadakan reformasi dan untuk mereformasi seluruh gereja di dunia ini, dan disebut Reformation Day. Tapi orang-orang lupa bahwa Martin Luther membawa kembali kepada kitab suci dan firman Tuhan. Dan setan tidak terima dengan reformasi ini, sehingga setan berusaha untuk menaikkan nama Halloween dengan cara merayakan pesta, dan tentunya yang disanjung roh jahat. Kenapa saya bisa katakan demikian, saudara? Karena perayaan tersebut memakai kostum-kostum yang seram-seram. Sekalipun banyak orang yang berkomentar, Priscilla, kita kan enggak memuja setannya, kita kan hanya fun-fun aja. Tapi saudaraku yang terkasih, kita harus lihat akarnya, karena setan ingin menghapus reformasi. Sama halnya dengan kelahiran Tuhan Yesus HaMasiah, di mana Natal sesuai sejarah Yesua itu tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember, tapi bertepatan saat perayaan Sukkot. Yang sama itu pula setan ingin merayakannya dan ingin menghapus hari reformasi, kemudian digantikan dengan di mana setan dipermuliakan. Jadi saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, umat Tuhan, janganlah pernah merayakan hari perayaan Halloween, apapun itu alasannya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Coba kita buka Keluaran 34 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Jadi saudaraku yang terkasih, di mana peringatan yang awalnya sebuah kegiatan keagamaan kemudian berubah menjadi budaya, terutama dilaksanakan oleh masyarakat Amerika Serikat. Namanya juga berubah menjadi Halloween.
Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan kepada umat Tuhan atau orang Kristen, jangan pernah merayakan perayaan Halloween. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pencemburu. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.